Baik semuanya, di sini saya sudah berada pada sekitar lahan yang sudah saya lubangi. Ada lubang yang berada pada bedengan ini. Kami beri perlakuan yang pertama itu membuat lubang dengan cara mencangguli. Ukuran diameternya sekitar 30 cm dengan kedalaman kira-kira antara 15 sampai 20 cm, bisa sampai 30 cm. Namun saya hanya melakukan sekitar antara rentangnya 15 sampai 20 cm. Namun juga ada yang dalam sampai hampir 30 cm. Tujuan membuat lubang tanam pada lahan saya ya ini untuk melakukan penghematan proses pengolahan tanah. Yang kedua, memberikan pupuk kandang, dan yang ketiga memberikan pupuk petroganik atau pupuk organik yang dari pabrikan. Seperti apa komposisi yang saya berikan kepada lubang tanam? Mari kita lihat secara lebih jelasnya. Di sini ada contoh lubang tanam yang sudah dibuat. Ini ada pupuk kandang yang berasal dari peternakan ayam. Pupuk kandang ini jenis dari tai ayam dan yang sudah tercampur dengan sekam. Ini ya. Kemudian saya berikan pupuk petroganik atau pupuk organik cukupnya saja, atau kira-kira ya seginilah gitu, segenggam. Kemudian untuk tahap setelah ini kita mencampurkan antara tanah dengan pupuk yang sudah ada menjadi satu. Baru setelah itu tanaman kita tanam. Nah, saya akan menanam rencananya jika memang sudah ada hujan datang. Barangkali besok beberapa hari ke belakang ada hujan, maka akan segera kita tanam. Sebenarnya tanah yang dibuat lubang ini sekitarnya juga masih basah, namun untuk menghindari layu waktu pindah tanam, kita juga mengharapkan hujan turun. Semoga besok hujan. Oke, simak untuk bagaimana sih cara prosesnya seperti apa, akan saya berikan contoh sederhananya. Inilah hasil contoh setelah tanah yang dicampurkan dengan pupuk. Jadi kalau kita perhatikan di sini, di sini antara tanah dengan pupuk itu sudah tercampur. Bisa kita perhatikan tanah, pupuk dan pupuk petroganiknya sudah dilakukan perataan. Rencana dari lubang tanam ini akan saya gunakan untuk menanam terong, cabai atau tomat. Rencananya jika ini sudah tumbuh, yang sudah saya persiapkan adalah tomat, terong, dan cabai. Di depan kamera sudah terlihat lahan yang akan saya buat lubang tanam. Di sini saya akan memberikan contoh pembuatan pengolahan tanah sederhana dengan membuat lubang tanam. Kalau yang di tengah itu sudah, maka yang akan saya berikan contoh yang ada di bagian pinggir kanan dan pinggir kiri, di mana saya akan
membuat lubang tanam secukupnya saja ya. Kira-kira nantinya itu bisa membuat tanah lebih kalau tidak diolah itu kan padat. Nah, ini kita melakukan pengolahan dengan cara dalam bahasa kami dicoak itu ya, dalam bahasa Jawanya itu dicoak, atau istilah yang orang-orang di sini katakan itu dicoak, dalam bahasa Indonesianya adalah dibuat lubang tanam. Seperti apa proses membuat lubang tanam untuk pengolahan lahan yang sederhana ini? Karena yang akan saya lakukan yang di sebelah sana, karena yang di sebelah kiri itu sudah saya lakukan pengolahan secara sederhana juga, sama prinsipnya ya. Jadi yang sudah diolah itu yang sebelah ini, yang sebelah ini ya, kan ada yang sebelahnya ini kan ada panjaran. Nah ini yang ini sudah. Berarti nanti rencananya yang akan saya berikan contoh yang sekitar sini ke sana, atau yang ini ke sana. Kalau yang sebelah sana ini sudah. Oke, baik, kita langsung saja kita mulai. Saya menggunakan alat cangkul ya, cangkul yang bermata sempit karena bahannya ada batunya. Mengapa saya menggunakan mengapa saya menggunakan cangkul yang seperti itu, jenis seperti itu, karena memang kondisi lahannya ada serpihan-serpihan batu. Oke, langsung saja kita lakukan proses pembuatan lubang tanamnya. Saya mau ambil cangkul terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini alatnya. Cangkul kecil ya, yang depannya itu kecil tapi matanya itu lebar. Ini mata melebar, ini kuat ya, tidak meleot ya, tidak meleot atau tidak kalah dengan bebatuan. Nah, ini mengapa saya mengolahnya itu dengan prinsip membuat lubang tanam. Seperti apa? Kira-kira seperti ini. Cukupnya saja. Nah, kira seperti itu.
Baik ya, saudara-saudaraku semua, ini sudah selesai. Sekarang akan saya berikan pupuk. Tahap selanjutnya setelah melakukan pembuatan lubang tanam seperti yang saya lakukan pada bagian pinggir kanan dan kiri, ini kanan dalam artian kanan kamera saya, tapi kiri pada bedengan. Dengan ini juga sudah melakukan pelubangan. Di depan sana sudah saya siapkan pupuk kandang yang terdiri dari tai ayam dan ketam. Seperti apa bentuknya akan saya coba lihatkan, dan sekaligus saya praktekkan cara penaburannya. Untuk penaburannya, dosisnya saya sekitar 1 genggam tangan saya yang saya berikan di lubang masing-masing tersebut. Seperti apa saya akan tunjukkan dan prosesnya bagaimana. Jadi di sini saya sudah menyiapkan seperti ini bentuknya seperti ini. Jadi kita berikan saja. Saya anggap sudah cukup. Contohnya kita lanjutkan. Setelah proses pemberian pupuk kandang, langkah selanjutnya adalah mencampurkan antara pupuk kandang dan tanah. Kita juga mau menggunakan cangkul yang tadi, kita olah seperti apa, kita saksikan lagi. Jadi ini merupakan tahap terakhir, setelah itu kita biarkan. Demikian proses pengolahan tanah pertanian secara sederhana dengan sistem lubang atau coakan. Kita dapat lihat pada lahan saya di sana. Yang bagian sebelah sini sudah diberi lubang tanam semua. Ini juga, ini ya, bagian sini juga sudah. Rencananya akan saya tanami ada terong, tomat, cabai. Kemudian juga di samping kanan kirinya akan saya tanami timun. Baik, jangan lupa subscribe, like,
dan komen. Kemudian juga nantikan video selanjutnya tentang proses penanaman yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah timun atau mentimun, kemudian selang beberapa waktu baru akan saya tanami tomat, cabai, dan terong pada jangka waktu yang cukup lama. Selisihnya mungkin perkiraan saya separuh dari umur timun itu baru saya tanami untuk yang terong, cabai, dan tomatnya. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.